Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizka Riana. Saya mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penelitian dalam intervensi klinis. Nah, untuk materi penelitian dalam intervensi klinis, akan ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mempelajari perawatan psikologis individu, yang kedua mempelajari model lain dalam intervensi, dan yang ketiga masalah dan kekhawatiran dalam penelitian terapi. Untuk materi yang pertama yaitu perawatan psikologis individu, akan ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu desain dasar penelitian hasil perawatan psikologi dulu dan sekarang. Yang kedua hasil penelitian pada perawatan psikologi, dan yang ketiga penelitian tentang faktor umum atau non-spesifik dalam terapi. Baik, langsung saja kita masuk di desain dasar penelitian hasil perawatan psikologi dulu dan sekarang. Yang pertama adalah desain penelitian dalam subjek. Nah, desain eksperimental dalam subjek mensyaratkan bahwa variabel dependen atau perilaku klien diukur pada beberapa kesempatan. Pengamatan pertama ini biasanya terjadi selama periode pra-perlakuan atau awal yang memberikan ukuran sifat dan intensitas perilaku yang bermasalah pada klien. Setelah langkah-langkah dasar telah membentuk gambaran yang stabil, fase intervensi percobaan dimulai. Di sini, peneliti memanipulasi variabel independen dengan memperkenalkan beberapa bentuk perawatan dan mengawasi variabel dependen untuk setiap perubahan dari level dasarnya. Selanjutnya, desain penelitian antara subjek. Contoh paling sederhana dari eksperimen antar subjek pada hasil terapi adalah di mana independen memberikan pengobatan kepada satu kelompok klien, kelompok eksperimen, dan membandingkan setiap perubahan yang diamati dengan kelompok yang terlihat pada anggota kelompok yang tidak menerima perawatan. Ukuran perilaku bermasalah klien atau variabel dependen dibuat untuk kedua kelompok sebelum penelitian atau pretest, tak lama setelah periode pengobatan berakhir atau post-test, dan mungkin juga ada berbagai interval post-treatment atau tindak lanjut. Selanjutnya yaitu uji klinis acak. Nah, untuk uji klinis acak, peneliti mengikuti standar dalam menyajikan diagram yang menggambarkan kemajuan klien melalui setiap tahap penelitian, termasuk screening, rekrutmen, penugasan acak, perawatan, dan tindak lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas hasil penelitian pada hasil perawatan psikologi. Yang pertama yaitu ulasan kotak skor. Pendekatan tradisional untuk meringkas hasil penelitian adalah narasi atau skor kotak dalam bentuk ulasan. Dalam tinjauan skor kotak, peneliti membuat penilaian kategoris tentang apakah setiap studi hasil menghasilkan hasil yang positif atau negatif. Nah, setelah itu peneliti kemudian menghitung jumlah yang dihasilkan baik dari hasil positif maupun dari hasil yang negatif. Selanjutnya yaitu studi meta-analitik. Meta-analisis merupakan teknik kuantitatif yang membuka hasil dari sejumlah besar studi sehingga dapat dibandingkan atau dikombinasikan. Untuk mengukur perbedaan hasil antara peserta yang menerima pengobatan dan yang tidak, ukuran efek pengobatan akan dihitung. Hal ini dilakukan dengan cara merata-ratakan kelompok perlakuan pada ukuran dependen dikurangi kelompok kontrol rata pada ukuran yang sama dibagi dengan standar deviasi kelompok kontrol. Melihat ukuran efek yang diukur,
segera setelah terapi berakhir atau dalam beberapa kasus berbulan-bulan setelah pengobatan, menunjukkan seberapa jauh lebih baik rata-rata klien yang diobati dibandingkan dengan rata-rata klien yang tidak diobati. Selanjutnya yaitu survei kepuasan klien. Nah, pada tahun 1990-an, sementara para peneliti mencoba memastikan apakah terapi itu berguna atau tidak, survei publik yang besar dilakukan oleh majalah Consumer Reports. Sekitar 4.100 responden yang telah melihat seorang profesional kesehatan mental dalam 3 tahun sebelumnya diminta untuk menilai sejauh mana perawatan formal membantu dengan masalah yang mengarah pada terapi, seberapa puas mereka dengan perawatan yang mereka lakukan, dan menerima bagaimana mereka menilai keadaan emosi keseluruhan setelah perawatan. Pada tahun 1993, Divisi 12 APA, sekarang dikenal sebagai Society of Clinical Psychology, mengadakan gugus tugas khusus untuk melihat lebih dekat pada hasil penelitian psikoterapi untuk menentukan intervensi perawatan spesifik mana yang paling kuat didukung oleh empiris penelitian yang efektif untuk jenis masalah tertentu. Gugus tugas untuk promosi dan penyebaran prosedur psikologis ini dimulai dengan menetapkan seperangkat kriteria untuk desain penelitian yang mampu mencapai kesimpulan yang andal dan valid tentang efektivitas intervensi klinis. Mereka kemudian meninjau literatur terapi hasil besar-besaran untuk menentukan apa yang dikatakan studi tersebut tentang efek dari berbagai perawatan. Laporan asli gugus tugas pada tahun 1995 menggunakan istilah yang divalidasi secara empiris untuk menggambarkan intervensi yang memenuhi kriteria kemanjurannya. Dengan demikian, laporan selanjutnya dari satuan tugas mengacu pada perawatan yang didukung secara empiris. Nah, selanjutnya yaitu praktek berbasis bukti atau ABP. Praktek berbasis bukti dalam psikologi adalah integrasi dari penelitian terbaik yang tersedia pada keahlian klinis dalam konteks karakteristik pasien, budaya, dan preferensi yang ada. Tujuan EBPP atau praktik berbasis bukti adalah untuk mempromosikan praktik psikologis yang efektif dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian psikologis yang didukung secara empiris, perumusan kasus, hubungan terapeutik, dan intervensi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penelitian tentang faktor umum atau non-spesifik dalam terapi. Yang pertama yaitu variabel terapis. Nah, karakteristik dari kedua terapis dan aliansi terapeutik yang mempengaruhi hasil terapi. Mengenai variabel terapis, bukti efektif telah ditunjukkan, yaitu dengan tingkat empati yang lebih tinggi, memberikan umpan balik kepada klien, perhatian positif terhadap klien, serta konsensus tujuan yang kuat dengan klien, kolaborasi dengan klien. Semua faktor tersebut terkait dengan hasil yang lebih baik untuk klien, terlepas dari teknik perawatan khusus apa atau orientasi seperti apa yang digunakan. Selanjutnya yaitu variabel klien. Meskipun ada sedikit konsensus tentang variabel klien yang dikaitkan dengan hasil yang lebih baik, ada beberapa indikasi tentang sikap klien mana yang paling membantu dalam mendapatkan manfaat dari perawatan yang dilakukan. Seperti variabel terapis,
variabel klien dapat berinteraksi dengan faktor lain untuk mempengaruhi hasil perawatan. Sebagai contoh, teknik terapi non-direktif dan paradoks lebih efektif daripada yang direktif untuk klien memasuki terapi dengan tingkat resistensi yang tinggi, tetapi perawatan direktif lebih efektif untuk klien dengan tingkat resistensi yang rendah. Selanjutnya yaitu variabel hubungan. Nah, variabel hubungan di mana aliansi dan faktor hubungan yang lebih baik antara terapis dan klien dikaitkan dengan hasil pengobatan yang lebih baik. Penggunaan bersamaan dari hubungan terapi berbasis bukti dan perawatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan pasien cenderung menghasilkan hasil terbaik. Tentu saja, masih ada kebutuhan untuk memahami mekanisme di mana perawatan bekerja lebih baik dalam hal teknik perawatan khusus dan juga dalam hal faktor umum di semua perawatan berdasarkan variabel terapis, klien, dan hubungan antara terapis dan klien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu mempelajari mode intervensi lainnya. Yang pertama, temuan pada terapi kelompok. Bukti empiris menegaskan bahwa ternyata terapi kelompok dapat menjadi bentuk pengobatan yang efektif, terutama ketika ada kohesi kelompok yang kuat dan aliansi terapi yang kuat. Sejumlah intervensi terapi kelompok telah menunjukkan dukungan empiris yang kuat, termasuk terapi kelompok suportif untuk skizofrenia dan pengobatan kelompok perilaku kognitif untuk orang yang mengalami depresi. Yang kedua yaitu temuan pada terapi keluarga. Nah, keluarga yang menyelesaikan kursus terapi atau perawatan biasanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pola komunikasi dan perilaku terhadap anggota keluarga yang memiliki masalah untuk mendorong terapi di tempat pertama. Hasil ini biasanya dilaporkan dalam penelitian empiris pada terapi keluarga untuk beberapa jenis klien yang diidentifikasi dengan memiliki masalah keluarga. Jenis terapi keluarga tertentu tampak lebih berhasil daripada yang lain. Selanjutnya yaitu temuan pada intervensi pencegahan. Sejumlah program pencegahan tumbuh dari gerakan psikologi komunitas. Program-program ini dirancang untuk memodifikasi faktor-faktor resiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengarah pada gangguan atau memperkuat kualitas positif yang dapat melindungi individu yang rentan dari pengembangan gangguan. Selanjutnya yaitu temuan pada sumber daya self-help atau sumber daya mandiri dan self-help dari kelompok. Efek kelompok, swadaya, dan sumber daya yang berasal dari internet jarang dievaluasi secara empiris. Banyak orang yang menggunakan metode swadaya yakin bahwa kelompok mereka dan atau sumber daya yang mereka gunakan berharga dan dengan demikian melihat penelitian hasil formal tidak perlu dilakukan. Namun, ada sedikit lebih banyak penelitian tentang penggunaan buku, misalnya biblioterapi dan situs web untuk swadaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya ini dapat efektif untuk mengobati depresi ringan, gangguan makan, perjudian, kecemasan, dan penyalahgunaan alkohol ringan. Selanjutnya yaitu temuan pada kombinasi psikoterapi dan obat. Menggabungkan antara obat resep dengan psikoterapi bisa sangat membantu dan dalam beberapa kasus mungkin lebih baik daripada kedua pendekatan itu saja. Misalnya, namun sebagian besar penelitian telah menemukan bahwa untuk gangguan kecemasan dan depresi setidaknya pengobatan kombinasi tidak banyak meningkatkan apa yang kemudian ingin dicapai oleh pengobatan itu sendiri. Selanjutnya,
kita akan masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu masalah dan kekhawatiran dalam penelitian tentang terapi. Nah, ada dua masalah yang kemudian menjadi kekhawatiran dalam penelitian terapi. Yang pertama, validitas internal dan eksternal. Nah, sebuah studi hasil dikatakan memiliki validitas internal yang tinggi jika desainnya memungkinkan peneliti untuk menegaskan bahwa perubahan yang diamati dalam variabel dependen disebabkan oleh variabel independen yang dimanipulasi, bukan oleh beberapa faktor perancu yang tidak diketahui, tidak diinginkan, ataupun tidak terkontrol. Kemudian, yang kedua yaitu kekhawatiran dan kompromi dalam penelitian terapi. Untuk melakukan kontrol eksperimental yang diperlukan untuk memaksimalkan validitas internal, peneliti mungkin dipaksa untuk mempelajari klien, terapis, masalah, perawatan, dan pengaturan perawatan yang tidak memungkinkan validitas eksternal yang tinggi. Tetapi jika peneliti mencoba untuk memaksimalkan validitas eksternal dengan melakukan penelitian pada klien nyata dengan masalah nyata dalam pengaturan perawatan masyarakat, kurangnya kontrol eksperimental yang dihasilkan dapat mematikan validitas internal. Mengingat dilema ini, kita harus mengakui bahwa hasil percobaan yang terkontrol dengan baik dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terbatas hanya tentang terapi yang dilakukan dalam praktek klinis. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.